Pemirsa, penceramah Haikal Hasan diduga diusir saat mengisi acara di Malang, Jawa Timur. Video pengusiran Haikal Hasan tersebar di media sosial. Penceramah yang juga mantan juru bicara PA 212 Haikal Hasan diduga diusir saat mengisi acara di Gedung Muamalah Kota Malang, Jawa Timur Minggu kemarin. Menurut informasi pihak gedung, ada beberapa masyarakat yang tidak setuju dengan kehadiran Haikal Hasan dan meminta acara disudahi lebih cepat. Dalam video yang beredar, sejumlah orang meminta Haikal pergi sambil meneriakkan NKRI harga mati. Kita ke informasi lain, pemirsa, puluhan warga Kalimantan dari sejumlah kelompok melaporkan Edi Mulyadi ke Polda Kaltim. Mereka mempersoalkan pernyataan Edi yang diduga mengandung penghinaan terhadap masyarakat lokal. Sampai segitunya sih kalian cari uang, serakahnya kalian menggadaikan kedaulatan, bro. Nggak peduli soal seperti ini. Seorang Menteri Pertahanan, halo Prabowo Subianto, kamu dengar suara saya? Ucapan mantan caleg PKS Edi Mulyadi yang menyebut Kalimantan sebagai tempat jin buang anak berbuntut panjang. Punya kewajiban mereklamasi, merehabilitasi lokasi-lokasi tambangnya. Puluhan warga Kalimantan Timur dari sebuah kelompok mendatangi Polda Kaltim hari ini. Ngeri sekali. Secara bergantian, warga dari kelompok pemuda hingga tokoh adat melaporkan Edi atas dugaan ujaran kebencian. Warga menilai ucapan Edi dalam video yang viral di media sosial telah melukai hati masyarakat Kalimantan Timur. Mereka menuntut agar polisi segera menangkap Edi Mulyadi. Kami sangat menolak dengan keras dan minta supaya kepolisian segera menangkap. Kalau tidak, kami juga akan terus tidak akan berhenti untuk melakukan pergerakan gitu. Dan ini serentak, besok pun juga akan serentak seluruh Kalimantan. Saya sudah ditelepon dari berbagai pihak. Ya, akan ada gerakan serentak. Jadi saya harapkan Kapolri beserta jajaran seluruh Kapolda yang ada untuk segera ya menyikapi ini juga gitu. Yang berharap aparat kepolisian, Kapolri maupun Polda Kaltim supaya segera menindaklanjuti, menangkap yang bersangkutan supaya ditindak secara hukum positif kita negara Republik Indonesia. Saat ini, laporan tengah diproses oleh Polda Kalimantan Timur. Polisi meminta warga untuk bersabar dan memberikan waktu kepada pihak berwenang untuk menyelidiki kasus ini. Dari Balikpapan, Kalimantan Timur, Mukmin Aziz, iNews melaporkan. Kecaman terhadap Edi Mulyadi juga datang dari warganet. Video-video bernada negatif dari berbagai pihak bertebaran di media sosial. Talino Bacuramin Kak Sarugawa sengat Kak Jebata. Saya Joy Barenyah dari Kalimantan Barat mengutuk keras ungkapan penistaan dari Edi Mulyadi dan kawan-kawan. Saya minta karena ini sudah di tingkat nasional untuk MADN bergerak. Majelis Adat Dayak Nasional yang kami anggap petinggi kami untuk bergerak menyelesaikan masalah ini sebelum meribut di daerah. Saya katakan kepada Edi Mulyadi, kamu mau menentang apa orang Kalimantan? Sama napas kamu, bukan disimpan dalam peti, bukan kau melekat. Sama dengan napas saya. Karena orang Kalimantan tidak pernah meminta ibu kota pindah. Karena orang Dayak tidak pernah meminta ibu kota pindah. Tapi jangan coba-coba menghina kami. Karena kami sama dengan kamu diciptakan oleh Tuhan. Bukan diciptakan monyet yang apa yang kamu katakan. Bukan diciptakan oleh kuntilanak dan gondorowo. Kecuali kamu. Itu pesan saya. Kamu berhadapan dengan kami orang Dayak. Saya Kalimantan. Menolak pernyataan yang telah disampaikan oleh Edi Mulyadi dan kawan-kawan yang telah melecehkan, menghina masyarakat Kalimantan, meminta kepada Kepolisian Republik Indonesia agar segera menangkap, menahan dan memproses hukum Edi Mulyadi dan kawan-kawan. Kami masyarakat Dayak Kalimantan Timur meminta kepada
Kepolisian Republik Indonesia dan Polda Kaltim untuk memproses secara hukum positif dan menghadirkan Edi Mulyadi di tengah masyarakat adat Kalimantan Timur untuk diproses secara. Selain dianggap menghina warga calon ibu kota baru di Kalimantan, YouTuber Edi Mulyadi juga dianggap menghina Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Namun demikian, YouTuber itu meminta maaf dan menyebut ungkapan yang ia sampaikan merupakan hal yang umum menggambarkan sebuah daerah. Bisa memahami nggak? Ini ada sebuah tempat elit, punya sendiri, yang harganya mahal, punya gedung sendiri, lalu dijual, pindah ke tempat jin buang anak, ya, lalu nyewa bro, bukan orang kaya, orang geblek. Kalau saya bilang goblok nggak enak ya, saya nggak ngomong goblok ya, nggak ngomong goblok nih saya ngomong geblek. Ini nggak masuk akal kita sebetulnya. Oke, itu satu. Yang kedua, itu ibu kota tuh nanti yang tinggal siapa di situ? Apakah menteri, dirjen dan direkturnya? Hanya ASN saja, uang ASN juga malas ke sana? Atau perlu ada rakyat tinggal di sana? Itu 182.000 hektar loh. Lalu kalau rakyat tinggal di sana, siapa yang membangun perumahannya? Apakah yang membangun itu bernama siapa namanya Ciputra, Agung Podomoro, apa siapa lagi sih grup-grup itu? Sedayu? No. Orang-orang itu orang-orang bisnis. Kalau gue bangun perumahan, mereka akan bertanya yang utama siapa yang beli? Pasarnya siapa? Kalau pasarnya kuntilanak, genderuwo, ngapain gue bangun di sana? Nggak ada. Nih, sampai tinggal di mana Om Azam? Tinggal di mana? Di mana Jakartanya? Mana mau dia tinggal Gunung Sari pindah ke Kalimantan Penajam sana untuk beli rumah di sana? Gua mau jadi warga ibu kota baru. Mana mau? Nggak ada yang mau. Jadi pertanyaannya coba, satu, yang ngebangun perumahan siapa? Nggak mungkin pengembang-pengembang itu. Jadi yang ngebangun adalah pengembang-pengembang asing. Dari Purwokerto. Dari mana? Banyumas. Dari Cina, bos. Pengembang-pengembang Cina yang membangun di sana. Mereka nggak masalah rugi kosong, nggak masalah, karena pasti ada penduduk yang dikirim ke sana. Siapa? Warga RRC tinggal di sana. Masa gini aja nggak ngerti sih? Masa Menteri Pertahanan kayak begini aja nggak ngerti sih? Pertahanan, Menteri Pertahanan ini Jenderal bintang 3. Macan yang menjadi kayak mengeong, nggak ngerti begini aja. Ini sih bicara soal kedaulatan negara, bos. Gila. Gebleknya kelewatan gitu loh. Ini mereka yang tinggal semua. Saat dibutuhkan tinggal kasih, siap. Selesai nih kita Indonesia. Nah, kalau apa yang ternyata ucapan tadi itu dianggap melukai, buat kami di sini di Jakarta khususnya itu istilah yang sangat umum. Sebagaimana juga ada beberapa daerah yang secara budaya umum, misalnya mohon maaf di Jawa Timur ya, dia biasa berkata-kata yang buat orang Solo, wih kasar banget loh, gitu ya. Dia kau mati kapan gitu misalnya gitu kan. Itu kan maaf. Kurang lebih artinya sialan lo kapan mati lo. Tapi itu kan buat Jawa Timuran biasa banget gitu. Tapi buat kuping Solo, Jawa Tengah, ih kasar banget. Nah, jadi pada konteks itu tempat, sekali lagi saya ingin tekankan, tempat jin buang anak buat kami, saya khususnya Jakarta itu tempat benar-benar hanya menggambarkan tempat jauh. Nggak ada kaitan, ada pretensi merendahkan, menghina, nggak ada. Saya seperti bahwa saya tetap minta maaf, dianggap menyalahi atau tidak menyalahi, tetap saya minta maaf. Ternyata itu membuat ada kesalahpahaman. Tapi sekali lagi saya ingin ulangi bahwa tempat jin buang anak buat kami di Jakarta khususnya itu hanya menggambarkan betapa jauhnya tempat itu. Sekali lagi buat contoh lagi ya, Monas pun disebut tempat jin buang anak. Serpong, Bintaro, BSD itu dulu tahun 80-90-an tempat jin buang anak. Gitu aja. Makasih banyak. Bagaimana tanggapan warga Kalimantan terkait permohonan maaf Edi Mulyadi? Selengkapnya sudah bergabung bersama kami Syahari Jang, Ketua Umum Persekutuan Dayak Kalimantan Timur. Selamat sore, Pak Syahari. Ya, selamat sore. Baik, Pak Syahari, Edi Mulyadi sudah meminta maaf dan membuat video klarifikasi. Ia menyatakan ucapannya terkait jin buang anak ini hanya untuk menggambarkan atau istilah tempat yang jauh saja. Tanggapan Anda?
Saya selaku Ketua Umum Persekutuan Dayak Kalimantan Timur dan juga Ketua Dewan Pertimbangan Adat Dayak, kami sudah secara resmi untuk rapat menyikapin apa yang disampaikan Edi Mulyadi. Oleh sebab itu, saya selaku orang beragama memahami permohonan maaf secara pribadi oleh Edi Mulyadi. Tetapi ini hal yang biasa, telah menghina orang, telah menghujat orang, baru dengan sederhananya sambil senyum, sambil ketawa, minta maaf dianggap selesai. Oleh sebab itu, kami telah putuskan bahwa Edi Mulyadi harus diproses secara hukum positif, harus ditangkap, dan juga harus ditindak secara hukum adat. Baik, permintaan Di maaf Kalimantan diterima, Timur tapi ini bukan proses daerah hukum yang harus jauh. berlanjut. Harus berlanjut, dan besok saya akan pimpin masyarakat adat dan suku Dayak Kalimantan Timur, dan saya membawahi seluruh sub Dayak yang ada di Kalimantan Timur bertanggung jawab untuk ini. Dan saya sudah laporkan kepada Pak Kapolres Kota Samarinda dan Pak Dandim bahwa saya akan pimpin, dan besok saya akan menghadap Kapolda Kaltim dan juga Pangdam untuk menyampaikan ini. Tetapi secara terbuka, mulai tadi pagi, malam Senin kemarin, sampai sore ini, pergerakan-pergerakan yang dilakukan, apa secara demo, apa statement, dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, saya perlu sampaikan kepada Edi Mulyadi dan juga siapapun, kalau tidak setuju dengan pemindahan IKN, jangan menghina orang Kalimantan. Kami orang Kalimantan dan khususnya Dayak, saya ini adalah Dayak Muslim, dan semua komunitas Dayak apapun agamanya, bahwa kami menyambut kebijakan Presiden Pak Joko Widodo yang memindahkan ibu kota negara itu di Kalimantan, khususnya Kalimantan Timur. Dan kami juga menerima dan menyambut ibu kota negara Nusantara ini. Apalagi kita tahu bahwa sejarah pemindahan ibu kota negara ini bukan baru saat sekarang. Sudah dicanangkan, dan statement daripada Bung Karno yang ditindaklanjutin dari beberapa presiden, dan sekarang insya Allah terrealisasi di zaman Pak Jokowi. Jadi kamu Edi Mulyadi, kamu jangan menganggap bahwa di situ jauh dan tempat buang jin. Kami berpendidikan, saya S3, S1 saya pun sarjana hukum, S2, dan banyak orang-orang intelek, SDM. Tapi kamu sukses untuk memancing emosi kami. Kamu akan berhadapan dengan orang Dayak, ya. Baik. Saya yang bertanggung jawab. Saya ketua umum, saya bertanggung jawab. Saya akan pertaruhkan harga diri saya, orang Dayak, akibat mulutmu. Kamu catat itu ya, mudahan kamu nonton pada hari ini. Baik, Ya, Pak. besok saya akan pimpin, saya bertanggung jawab dengan apa yang akan terjadi. Pak Syahari, bahwa dalam video klarifikasinya Edi Mulyadi mengatakan bahwa pernyataan tempat jin buang anak ini hanya istilah saja untuk menggambarkan lokasi yang jauh. Apakah ini bisa diterima atau menurut Anda tetap ada unsur penghinaan dalam kalimat yang dilontarkan oleh Edi Mulyadi? Itu unsur penghinaan. Dia mau tenar, tapi dia salah. Jangan dia mengistilahkan jauh, terpencil, terbelakang. Dengan orang Kalimantan, kami sudah biasa terbelakang. Jangan kau hina-hina lagi. Kami menjambut kebijakan ibu kota negara di daerah kami. Kamu jangan memancing ya. Kamu catat. Aku mantan kepala daerah. Aku bertanggung jawab aku. Dan konstitusivitas daerah. Tapi kamu memancing untuk membuat masalah. Instabilitas khususnya di Kalimantan. Baik. Pak Syahari, ini kan sudah ada beberapa kelompok yang melaporkan Edi Mulyadi, baik di Polda Kaltim dan juga di Polda Kalsel. Apa langkah hukum selanjutnya yang akan Anda lakukan? Besok saya juga akan pimpin menghadap Pak Kapolda secara serius. Pernyataan saya sudah saya share ke teman-teman kepolisian, termasuk Kapolres dan Dandim. Mudah-mudahan sudah sampai Kapolri, sampai Presiden. Saya akan meminta Kapolda menyampaikan ini kepada Kapolri. Bahwa ini harus serius. Dan kami siap
mengumpulkan dana untuk mengirim orang kami untuk mencari yang namanya Edi Mulyadi di sana. Yang menarik, Ini penghinaan. Baik, Pak Syahari, Ya. selain Anda meminta agar Edi Mulyadi diproses secara hukum, Anda juga mengatakan bahwa Anda ingin agar Edi Mulyadi diproses hukum adat. Apa yang Anda maksud? Iya, hukum adat, kami ada lembaga adat. Nanti mereka yang akan memutuskan nanti hukuman apa yang akan diberikan kepada yang bersangkutan. Karena ini kalau kita saat sekarang nggak tegas, akan terjadi lagi seperti ini. Ini ibu kota negara baru disahkan undang-undangnya, udah begini orang menghina Kalimantan. Jangan seperti itu. Kalimantan ini bukan orang bodoh, banyak orang pintar. Kami siap, sumber daya manusia kami, khususnya orang Dayak juga siap. Artinya untuk bisa diproses hukum secara adat, apakah Edi Mulyadi akan diundang atau diminta untuk datang langsung ke Kalimantan Timur, Pak Syahari? Iya, kami minta dari pihak kepolisian untuk membawa dia, mendampingin dia. Karena kalau tidak didampingi oleh pihak keamanan, bisa saja terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Baik, apa kemudian proses selanjutnya dari proses hukum adat ini, jika saya boleh tahu, Pak Syahari? Ya, proses hukum adat, karena saya adalah lembaga eksekutifnya Persekutuan Dayak, kami ada majelis adat Dayak Nasional, yang juga presidennya itu adalah anggota DPD RI, Kabupaten Bila. Nanti mereka yang akan memutuskan bersama majelis adat Dayak Nasional yang ada di seluruh provinsi. Karena ada 5 provinsi, ada lembaga adatnya, mereka yang akan merumuskan itu. Saya tidak mencampurin itu, tapi saya sebagai Ketua Umum Paguyuban Dayak yang ada di Kalimantan Timur, sudah membicarakan itu dengan Dewan Adat Dayak Kalimantan Timur untuk meneruskan itu ke tingkat nasional. Baik, Pak Syahari, selain untuk diproses hukum secara adat, perlukah kemudian nantinya Edi Mulyadi meminta maaf secara langsung kepada warga Kalimantan Timur khususnya? Harus dia lakukan itu, tapi permintaan maafnya dia itu bukan berarti menghilangkan persoalan hukum secara positif dan juga adat kepada yang bersangkutan. Tapi ini merupakan catatan penting supaya jangan seenaknya kita sesama warga negara menghina, rasis. Gitu. Kami ini bukan monyet, kami ini bukan jin, daerah kami bukan tempat kuntilanak gitu. Baik. Kita ini berbicara NKRI, berbicara keharmonisan, jangan dipancing-pancing kami. Kami orang Dayak ini udah keterbelakang dulu, saat sekarang tidak. Baik, kami akan tunggu proses selanjutnya dari kasus ini. Terima kasih Pak Syahari Jang, Ketua Umum Persekutuan Dayak Kalimantan Timur, sudah bergabung bersama kami di iNews Sore. Dan pemirsa, iNews Sore masih akan kembali dengan sejumlah informasi menarik lain, di antaranya gudang penyimpanan ikan meledak di Sibolga, 3 orang luka-luka. Warga yang mendengar ledakan berhamburan dari rumah. Sebuah bengkel sepeda motor di Bungo, Jambi terbakar, tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini.